Education Model Kompetisi Bola Futsal SMA Pautagara atau SEM yang disebut. Next, Mas. Nah, di sini untuk latar belakang SEM adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat membuat siswa aktif dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Sport Education Model atau SEM adalah sebuah kurikulum dan model pembelajaran yang dikembangkan untuk program pendidikan jasmani sekolah dengan memberikan banyak pengalaman yang lebih lengkap, autentik daripada metode pembelajaran pendidikan jasmani yang lainnya. Dalam model ini, siswa tidak hanya mempelajari bagaimana cara bermain olahraga, namun mereka juga diberikan pengalaman dalam berkoordinasi dan mengatur sebuah kompetisi. Jadi nanti di sini kita akan mengadakan suatu kompetisi, yaitu yang saya ambil di sini ada futsal, yang nantinya seluruh panitia dan peserta itu dari siswa. Dari siswa, jadi anak-anak nanti akan jadi official, pelatih atau manajer, tim, panitia penyelenggara seperti mungkin skor, wasit, ataupun yang sebagai PNI. Dalam modalnya siswa tidak terus nanti dengan mengembangkan keterampilan fisik dan sosial mereka serta meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab dalam kompetisi olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk belajar, mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi selain sebagai pemain, siswa juga dapat mengambil peran seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, mencatat skor dan ahli statistik, bahkan bisa juga menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Jadi seluruhnya nanti akan dilaksanakan oleh peserta didik atau siswa. Saya juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, dan aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berhubungan peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Saya menumbuhkan kepemimpinan dengan memberikan kesempatan maupun ruang dan melibatkan siswa dalam memberikan suara, pilihan, serta kepemilikan. Tetap memberdayakan siswa saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan sampai melibatkan siswa saat melakukan evaluasi hingga terwujudnya lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan siswa. Jadi tadi seluruhnya akan dilaksanakan oleh peserta didik. Cuma nanti dari sekolah juga ada panitia, yaitu mungkin dari guru, wali kelas untuk ambil peran. SEM yang akan dilaksanakan di SMA Pautagara Kediri adalah turnamen SMA Daha Cup antar kelas 10, 11, dan 12 sesuai hasil diskusi dan identifikasi aset sekolah yang diberdayakan. Turnamennya diadakan berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang suka permainan futsal serta mengembangkan minat, bakat, dan menjaga gaya hidup aktif dengan berolahraga. Jadi kemarin saya mengambil futsal, kenapa kok nggak bola voli, kenapa kok nggak bola basket? Karena saya lihat memang anak-anak banyak yang suka, lebih banyak sih sebenarnya 75-80% banyak yang mengarah ke sepak bola ataupun futsal. Nah, di sini tujuan program yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan bakat dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai sosial dalam belajar. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep
di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Ada belajar programnya. Next. Nah ini capaian langkah-langkah yang harus diharapkan untuk setiap tujuan. Peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengaruh serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilih. Tujuannya tadi meningkatkan peserta didik, sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan dan bertanggung jawab untuk langkahnya, pengolahan, persiapan pertandingan, puncak pertandingan, festival akhir dan evaluasi dan refleksi. Jadi nanti semuanya ada di peserta didik. Selanjutnya ada peran panitia. Perannya adalah sebagai panitia penyelenggara, peserta. Jadi nanti juga ada anak-anak yang pesertanya juga dari anak-anak. Yang ketiga ada pelatih, wasit, juga PMI atau tim kesehatan. Yang terakhir ada hasil yang diharapkan. Nah di sini saya mengharapkan penyelenggaraan turnamen futsal dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Jadi ketika nanti anak peserta didik selanjutnya akan setelah lulus, mungkin anak-anak menjadi panitia di lingkungan rumahnya atau mungkin di panitia Karang Taruna bisa, oh aku punya pengalaman dari yang ada di waktu kegiatan di SMA Badan Satu. Nah, perkiraan pelaksanaannya adalah tanggal 13 sampai dengan 15 Desember ketika AS besok. Next. Nah, ini struktur, program, dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar sekolah, di luar kelas, untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler, seperti PJOK. Nantinya peserta didik yang terlibat adalah kelas 10, 11, serta 12. Waktu kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember yang dimulai pada pertengahan bulan. Struktur dan rekan sejawat. Penanggung jawab terus kita ada kepala sekolah, guru PJOK mengembangkan pengetahuan keterampilan dan aktivitas peserta didik, serta wali kelas sebagai koordinator dalam kelas maupun lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Jadi besok saya minta tolong untuk Bapak Ibu guru wali kelas mendampingi peserta didiknya agar lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan saat berlangsung. Tenaga pendidikan bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Mungkin menyiapkan lapangan ketika saatnya pembangunan. Mungkin di tanggal 13 sampai 15 sudah selesai. Yang tahun kemarin juga ketika Senapatan Hakam yang tahun kemarin itu juga mempersiapkan satu yaitu mengecat lapangan, membuat jaring gawang dan mengecat gawang futsal. Nah di sini pernyataan atau tantangan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah dan guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kedua, peserta didik kelas 10, 11, dan 12 berjumlah sekitar 232. Peserta didik berperan untuk menjadi panitia, penyelenggara, pemain, wasit, pelatih, dan seterusnya. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas sehingga dapat menunjang kegiatan tersebut. Sarana prasarana yang cukup memadai sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini kemarin saya juga berpikir karena kita punya lapangan futsal, basket, dan voli, tapi cenderungnya kita lebih saya memilih ke yang futsal. Dan sarana prasarana sudah tercukupi yang tahun lalu itu masih bisa digunakan. Jadi nanti untuk tahun depan ya insya Allah bisa mengadakan lagi. Next.
Nah ini rencana dan evaluasi. Yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran itulah wawancara guru dan beberapa peserta didik berdasarkan berbagai peran. Jadi nanti setelah kegiatan itu mungkin nanti ada wali kelas bisa diwawancarai, mungkin dari kepala sekolah ataupun mungkin dari guru BJOK. Memberikan umpan balik, merefleksi guru, refleksi kerja tim, evaluasi kerja tim, evaluasi penerapan konsep, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Selanjutnya adalah pengembangan, perbaikan dan perubahan. Itu untuk rencana evaluasi. Next, Mas Bagus. Ini kemungkinan tantangannya. Kita ada tantangannya, itu adalah pengelolaan waktu. Jadi anak-anak harus ditekankan untuk pengelolaan waktu karena ini jadwal keterbatasan waktu dengan mempengaruhi kegiatan. Yang kedua adalah faktor cuaca. Faktor cuaca di sini ada dilaksanakan musim penghujan, lapangannya yang basah. Biasanya yang di sini ada lapangan yang sebelah utara bagian timur dan sebelah di barat yang bagian utara juga. Di situ karena ada di bawahnya pohon, jadi sering lumut kalau di musim hujan. Terus yang ketiga ada memotivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Yang keempat, manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Itu adalah tantangannya. Solusinya yang pertama, pembuatan jadwal yang efisien. Yang kedua, mengganti hari yang tidak efisien karena faktor alam. Mungkin ketika pertandingan kedua hujan deras dari pagi malam sampai pagi, otomatis mungkin kita mundur waktunya, atau mungkin seperti yang tadi hujan mulai dari siang ya jam 11 sampai sekarang masih berbeda. Nah itu bisa diganti untuk hari lain atau mungkin besok. Yang ketiga, melakukan pendekatan persuasif yang konstruktif dengan ujian. Jadi kita tetap memberikan peserta didik sebuah ujian. Jadi wajib Bapak Ibu untuk memberi ujian walaupun anak itu badannya masih setengah bisanya, wajib kita tetap memberi ujian. Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan atau menjelaskan tujuan program. Jadi mungkin karena mungkin nanti melibatkan tim panitia, kita perlu mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali murid. Ini dokumentasi dan presentasi RTL. Nanti dokumentasinya pengumpulan foto dan dokumentasi kegiatan serta pembuatan laporan. Yang kedua, untuk presentasi RTL menyusun dan menyaji laporan hasil kegiatan kepada komunitas belajar. Yang kedua yaitu ada melakukan pengembangan rencana tindak lanjut sesuai pengembangan sekolah. Jadi ini masih gambaran ya. Nanti setelah itu untuk dokumentasi dan presentasi akan ditutup lagi setelah kegiatan itu berlangsung tetap melalui COVID. Oke, terima kasih. Ya, dari sini tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan dari kegiatan ini. Kalau memang tidak ada, saya minta umpan balik itu lewat sejumlah kertas ini. Nanti bisa dikumpulkan nomor. Setelah itu nanti untuk mengisi ketika saya mengirimkan